Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Dewan Juri yang tengah berbahagia. Sebahagia saya yang telah mendapat kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil karya esai saya. Imam Ghazali mengatakan, La tatasawwaru mahabbah illa ba'da ma'rifah, yang intinya tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan, saya Siti Snaini dari Ma'had Ali Nurul Qodim. Sedangkan kota kelahiran saya adalah Pondok Dalam Semboro, Jember. Dan judul esai saya adalah Cinta sebagai Upaya Mencegah Disintegrasi Indonesia. Kenapa judulnya di sini adalah cinta? Kenapa bukan yang lainnya? Karena apa? Karena cinta dipandang bisa merubah segalanya, dan seseorang yang cinta tersebut akan rela melakukan apa saja. Namun, ironisnya, saat ini rasa cinta tanah air itu sudah mulai pudar dari bangsa ini. Buktinya, semua mengaku cinta, namun enggan bertindak apa-apa. Bukankah cinta butuh bukti, bukan janji? Cinta itu menyayangi, bukan menyakiti. Dan cinta itu menjaga, bukan merusak yang ada. Katanya cinta, tapi remaja sekarang masih sibuk dengan gadgetnya. Katanya cinta, tapi tuan dan puan pemerintah masih sibuk dengan korupsinya. Benarkah itu cinta? Jadi, dari berbagai aspek inilah membuat saya jadi tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai materi dari karya esai saya. Untuk itu, perkenankan saya mempresentasikan karya esai saya yang berjudul Cinta sebagai Upaya Mencegah Disintegrasi Indonesia. Hubbul Watan Minal Iman, slogan yang dipopulerkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nampaknya saat ini sudah mulai pudar dari sanubari anak bangsa. Ironisnya lagi, para kaum santri saat ini sudah mulai apatis akan slogan tersebut. Padahal mayoritas para pejuang kemerdekaan dahulu itu terdiri dari para kiai dan para santri. Tapi mengapa penerus bangsa saat ini dan para santri saat ini enggan untuk membela negara ini, enggan untuk mencintai tanah airnya sendiri? Padahal para pejuang sudah memperjuangkan hak kemerdekaan dengan mengorbankan harta dan nyawa mereka. Semua itu karena apa? Karena cinta tanah air yang begitu besarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang rela untuk mengorbankan apa saja. Karena dia sudah benar-benar cinta, jadi dia rela berkorban apapun. Seperti para pejuang-pejuang kita terdahulu. Nah, tapi apa realita yang ada saat ini? Para penerus bangsa, para santri, semuanya apatis akan hal-hal tersebut. Semuanya mulai tidak mencintai tanah air ini. Buktinya saja, di tahun 2020 sampai 2021 ini, sudah berapa banyak konflik dan kontroversi yang mewarnai kepekatan bumi pertiwi ini. Seperti yang saat ini banyak terjadi korupsi yang dilakukan para pemerintah-pemerintah yang nakal, para remaja-remaja yang hanya melakukan kontroversi dan melakukan perpecahan di jalanan, melakukan tawuran, dan juga para agamis yang melakukan propaganda agama. Mereka hanya melakukan perpecahan. Lantas, seperti inikah yang dinamakan cinta tanah air? Bukankah cinta itu menjaga? Bukankah Indonesia ditegakkan atas 4 asas kenegaraan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika? Namun mengapa semua asas yang sudah diputuskan oleh para kiai, sudah dimusyawarahkan oleh para kiai dan para pemerintah kita, itu menjadi apatis? Itu menjadi hal yang sudah tidak diperdulikan lagi oleh rakyat, sudah tidak lagi melekat dalam sanubari bangsa ini. Jika hal ini kita biarkan begini saja, maka tak lama Indonesia akan tercerai-berai. Indonesia akan mengalami kehancuran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, seandainya tidak ada rasa cinta tanah air, niscaya
negeri yang rusak akan semakin terpuruk. Maka tegakah kita melihat negara Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan dengan mengerahkan segala kemampuan mereka, dengan mengorbankan nyawa dan juga harta, sekarang kita biarkan hancur? Tegakah kita? Pantaskah kita sebagai penerus bangsa yang sudah sejak lahir berada di bawah naungan bumi pertiwi dan dipenuhi kebutuhannya oleh sumber daya alam Indonesia dan kelak akan dikebumikan di bumi Indonesia, melakukan tindakan provokatif dan melakukan hal-hal yang berdampak negatif kepada negara ini? Pantaskah hal itu kita lakukan? Untuk itu, saat inilah saat yang tepat untuk kita mulai merajut cinta dan mulai memupuk rasa cinta tanah air. Sebagai apa? Sebagai apresiasi kita kepada para pahlawan yang sudah berjuang mempertaruhkan nyawa mereka untuk kemerdekaan Indonesia dan juga untuk kemakmuran tanah air kita, tanah air Indonesia yang sudah memberi banyak jasa kepada kita. Lantas, sebagai seorang santri, bagaimana cara kita untuk bisa menerapkan rasa cinta tanah air ini? Yakni, cara yang bisa kita terapkan adalah kita mulai belajar dan memahami Islam sesuai substansinya. Dan juga, untuk apa kita mempelajari Islam dan memahami Islam sesuai substansinya? Untuk mencegah kaum radikal yang berkeliaran di Indonesia dan juga untuk memutus pemahaman kaum liberal yang hanya akan merusak moral bangsa Indonesia. Karena apa? Karena ketika moral suatu bangsa itu sudah rusak, maka tibalah mereka di gerbang kehancuran. Yang mana Imam Ghazali mengatakan perpecahan suatu bangsa itu diakibatkan rusaknya moralitas. Agar bangsa Indonesia ini tidak menjadi terpecah belah, agar Indonesia pun menjadi negara yang makmur kembali. Dengan demikian, tanah air adalah suatu anugerah dari Allah yang patut kita cinta dan syukuri. Dan tanah air ini adalah amanah dari para pahlawan kita yang sudah rela mengorbankan nyawa dan hartanya untuk kita jaga. Untuk itu, jangan sampai lupa diri, apalagi tak tahu diri, merusak dan menjajah negeri sendiri. Demikian yang dapat saya presentasikan dalam hasil karya esai saya ini. Undur makilah wala tandur mankola. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.